Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa dan Allah pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa dan Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. kita percaya kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Urapi pemberitaan firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membuka Alkitab kita. Surat 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal 6 ayat 20. 1 Korintus pasal 6 ayat 20, begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sekali lagi, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Haleluya. Salah satu tujuan dan maksud Allah membayar kita dengan harga yang lunas melalui penebusan oleh darah Yesus Kristus. Di sini dikatakan karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Karena kita sudah dibeli, dibayar dengan lunas, maka kita wajib memuliakan Allah dengan tubuh. Saudara-saudara sekalian, pertama-tama yang harus kita pahami dengan sungguh-sungguh, kita adalah milik Tuhan sepenuhnya. Katakan amin. Karena dalam ayat yang ke-19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kita tidak punya hak lagi atas hidup ini. Itu arti dari penebusan Yesus Kristus. Kita menjadi milik sepenuhnya dari Allah. Dan salah satu tujuan maksud Allah telah membayar kita dengan darah Yesus. Di sini dikatakan, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita sepenuhnya milik Allah. Sebagai milik Allah, saudara-saudara, kita diberi aturan-aturan oleh Allah dalam menjalani hidup sebagai orang yang menjadi milik Tuhan.
Tuhan memberi kita aturan-aturan dalam hidup ini. Dan aturan-aturan Allah itu adalah firman Tuhan. Katakan amin. Itu aturan Allah dalam menjalani kehidupan sebagai milik Tuhan. Yaitu firman Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, kita wajib hidup menurut aturan-aturan Allah, yaitu firman Tuhan. Tubuh yang memuliakan Allah adalah tubuh yang sepenuhnya tunduk dan taat kepada aturan firman Tuhan. Itu tubuh yang memuliakan Allah. Karena kita ada aturan yang diberikan oleh Tuhan. Maka selama kita mentaati, menuruti kata firman Allah yang merupakan aturan Allah bagi kita, kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Kita melihat contoh dalam firman Tuhan. Yang pertama kita lihat contoh tentang Yesus Kristus. Matius pasal 3 ayat 16. Matius 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Saudara-saudara, untuk taat melakukan firman Allah sebagai manusia kita tidak sanggup. Kita tidak mampu. Siapapun itu. Secara manusia kita tidak mampu. Tetapi Allah sudah memberi kita Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan aturan firman Tuhan. Katakan amin. Allah memberi kita Roh Kudus untuk bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Taat kepada firman Allah. Sekali lagi, dengan kemampuan kita sebagai manusia, kita tidak ada yang sanggup, saudara. Nah, kita melihat contoh daripada Yesus. Setelah berusia 30 tahun dalam kemanusiaannya, kemudian dia menerima baptisan air. Apa iya perlu Yesus yang juga adalah anak Allah harus dibaptis? Tetapi dia melakukannya, saudara, sekaligus untuk memberi contoh kepada kita bagaimana kita tunduk kepada kehendak Allah, kepada kebenaran firman. Sebab ketika Yesus ada di antrian orang banyak untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ketika Yohanes melihat dia, Yohanes katakan, jangan, saya tidak layak untuk membaptis. Tapi jawab Yesus kepada Yohanes Pembaptis dalam ayat yang ke-15. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarkanlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Aturan Allah. Dia taat kepada aturan daripada firman Tuhan. Kemudian sesudah dibaptis dikatakan ketika dia keluar dari baptisan air, Roh Kudus turun dan memenuhi dia sepenuhnya. Apa yang kemudian terjadi? Pasal 4, Matius pasal 4, mulai ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, perhatikan urutannya. Setelah Roh Kudus memenuhi dia,
Artinya ada satu kemampuan yang luar biasa dalam dirinya. Dia berpuasa 40 hari 40 malam. Dan dia ada di padang gurun. Kemudian iblis datang mencobai. Saudara-saudara, yang ditawarkan lebih dulu oleh iblis adalah kebutuhan daging. Iblis tahu Yesus sedang membutuhkan makanan. Iblis tahu dia lapar. Jangan kira iblis tidak tahu setiap situasi dan kondisi kita. Iblis tahu. Karena itu dia mencari setiap kesempatan untuk bisa mencobai kita. Nah, saudara-saudara, tetapi apa yang ditawarkan oleh iblis ditolak oleh Yesus. Sekalipun secara daging ini, secara manusia, Yesus membutuhkan itu. Dia membutuhkan makanan. Ya, sangat membutuhkan. Tetapi jawaban Yesus, saudara, membuktikan bahwa dia sepenuhnya tunduk kepada firman Allah. Ada tertulis, manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut. Yesus sungguh-sungguh mentaati firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, tubuh yang memuliakan Allah adalah tubuh yang taat sepenuhnya kepada firman Tuhan. Katakan amin. Contoh bagi kita, contoh yang sempurna adalah Yesus Kristus. Dia ada dalam manusia yang sempurna, manusia 100%. Dia manusia. Dia membutuhkan makanan juga. Tetapi mari kita lihat, saudara, di atas segala kebutuhannya, firman Allah di atas segalanya. Dia tunduk sepenuhnya kepada firman Tuhan. Tawaran iblis ditolak oleh Yesus. Karena apa? Firman Tuhan. Haleluya. Tubuh yang memuliakan Allah adalah tubuh yang tunduk kepada aturan firman Tuhan. Dan Yesus memberi kita contoh yang sempurna. Apapun kebutuhan kita, ketika itu di luar daripada firman Allah, jangan mau dilakukan. Jangan pernah mengabaikan firman Allah karena satu kebutuhan yang kelihatannya menguntungkan. Menguntungkan. Dengan mentaati firman Allah, menuruti apa kata firman Allah, saudara-saudara, apa Yesus mati lapar? Tidak ada orang di padang gurun sana. Hanya Yesus sendiri dan iblis datang mencobai dia. Oh tidak. Ketika engkau sungguh-sungguh tunduk kepada firman Allah, Allah memberi perhatian kepadamu. Matius 4 ayat 11. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Katakan amin. Malaikat-malaikat diutus Allah untuk datang melayani Yesus. Saudara-saudara, ketika kita sungguh-sungguh taat kepada firman Tuhan, menempatkan firman Allah di atas segala kepentingan apapun, Allah menaruh perhatian kepada. Itu artinya engkau sedang memuliakan Bapa di sorga. Dan setiap orang yang memuliakan Allah dengan tubuhnya mendapat perhatian dari Tuhan. Mendapat perhatian istimewa daripada Allah. Dan memang Allah tahu Yesus sedang membutuhkan itu. Tetapi dia sudah menempatkan kepentingan firman Allah di atas kepentingan tubuh. Tubuh yang memuliakan Allah adalah tubuh yang sanggup mengesampingkan segala hal, kebutuhan apapun di atas kebenaran firman.
Nah, saudara-saudara sekalian, jadi tubuh yang memuliakan Allah adalah tubuh yang tunduk kepada aturan yang diberikan Allah, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan adalah aturan Allah bagi kita. Ya, aturan Allah bagi. Yesus mengabaikan apa kata iblis. Mari kita juga belajar mengabaikan apa kata orang. Ya. Seringkali firman Allah diabaikan cuma karena kita lebih suka mengikuti apa kata orang. Ya. Saudara-saudara, kesaksian dari hamba Tuhan Matius yang melayani kebaktian gabungan hari Jumat. Dia baru dari Pulau Semau. Sebab istrinya orang Pulau Semau, mereka ada syukuran di sana. Dia cerita tentang gembala sidang yang ada di sana. Terkena penyakit sudah 2 tahun yang ya secara manusia mengerikan. Ya, penyakit. Maaf, sampai sudah berbau busuk. Bagian yang terkena penyakit. Waktu sudah dibawa ke Surabaya untuk berobat di rumah sakit. Rekan gembala yang juga punya status ketua wilayah di Pulau Semau. Telepon suruh pulang. Alasannya apa? Ada orang pintar yang bisa menyembuhkan. Pendeta. Pulanglah untuk dirawat. Dan cerita dari hamba Tuhan Matius ini, sudah yang ketiga dukun yang menanganinya. Tidak ada perubahan. Perubahannya makin parah. Karena lebih suka dengar apa kata orang. Itu ketua wilayah bilang, ada hamba Tuhan juga dulu. Ya. Ditangani oleh dukun. Bisa. Dan hamba Tuhan yang ditangani dukun selama mati. Dalam usia yang muda. Itu bukan cuma apa kata orang, itu kata iblis. Saudara-saudara sekalian, mari kita belajar mengikuti apa kata firman Tuhan. Daripada harus mengikuti apa kata orang. Dan apa kata orang itu termasuk apa yang dikatakan oleh Amsal. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya, pernah baca? Ujungnya maut, binasa. Mari kita belajar dari seorang pribadi yang sungguh-sungguh memberi contoh kepada kita bagaimana kita mentaati firman Tuhan. Lebih dari kepentingan. Lebih baik dia lapar daripada harus ikut apa kata iblis. Dan ternyata Bapa di sorga tidak meninggalkannya. Bapa di sorga memperhatikan. Setelah iblis menyelesaikan 3 babak cobaannya kepada Yesus. Dan Yesus bisa memenangkan semua itu. Dengan cara apa? Tunduk kepada firman Allah. Malaikat datang melayaninya. Entah makanan seperti apa yang dibawa malaikat. Tetapi yang pasti dia dilayani. Haleluya. Puji Tuhan. Yang berikut. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Bagaimana Allah memperhatikan mereka yang menuruti firman Tuhan. Yohanes pasal 8 ayat 29. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku,
Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Katakan amin. Oh, dia tidak membiarkan aku sendiri. Dia menyertai aku dalam segala situasi dan kondisi. Karena apa? Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Tidak ada hal yang lebih berkenan kepada Bapa di sorga, kecuali ketika kita tunduk kepada firman Tuhan. Taat kepada firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita lihat contoh yang berikut. Tubuh yang memuliakan Allah. Yohanes pasal 4 ayat 24. Yohanes pasal 4 ayat 34 maksud. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Satu ketika di tengah hari tua, Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya akhirnya sampai di sumur Yakub. Ya, di sumur Yakub, sumur yang terkenal dan sangat dikenal oleh orang Israel. Begitu sampai di sumur, Alkitab katakan mereka semua haus. Yesus juga haus. Dia juga manusia. Tetapi yang dijumpai oleh Yesus di sana adalah seorang wanita Samaria. Murid-murid tidak peduli dengan apa yang Yesus lakukan di sana. Mereka lebih mementingkan untuk segera cari makanan. Pergilah mereka ke kota dan mulai beli makanan. Mereka sudah kenyang, entah warteg, entah apa mereka temui di sana. Ya, nasi kuning kah, sei kah. Yang penting mereka makan dulu. Soal Yesus nanti. Ya. So, kenyang habis baru bawa satu bungkus untuk Yesus. Mereka bilang ini Yesus untuk. Ya. Yesus jawab, makananku, rezekiku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan. Saudara-saudara, Yesus tidak ingin melewatkan kesempatan ketika berjumpa dengan wanita Samaria itu. Karena Yesus tahu kebutuhan jiwanya. Keselamatan. Terjadi dialog dengan wanita Samaria. Kalau bilang wanita Samaria itu terkenal, wanita yang tidak baik. Karena itu dia datang timba air siang-siang. Biasanya wanita-wanita Israel pergi timba air kalau bukan pagi, petang. Dia datang siang-siang karena sepi itu. Daripada dia dicemooh, segala macam wanita-wanita Samaria itu omong, lebih baik dia datang siang-siang hari. Lagi sepi, tidak ada orang. Tetapi dia berjumpa dengan Yesus di sana. Yesus katakan kalau engkau minum dari air ini, engkau akan dahaga pula. Tapi kalau engkau minum dari air yang akan kuberikan, engkau tidak akan dahaga sampai kepada hidup yang kekal. Wah, tertarik. Ternyata dia juga merindukan keselamatan. Singkat kata, kemudian perubahan hidup dari wanita ini terjadi. Maka firman Tuhan pun diberikan Yesus kepadanya. Nah, saudara-saudara, setelah selesai dialog itu datanglah murid-murid membawa makanan. Yesus bilang tidak usah. Saya baru selesai dengan rezekiku, dengan berkatku. Yaitu melakukan kehendak Allah. Saudara-saudara, melakukan kehendak Allah bagi Yesus itu berkat. Kok tidak ada amin? Atau saudara masih pikir-pikir, dibanding-bandingkan dengan yang itu, melakukan kehendak Allah susah. Ya. Seperti tidak menguntungkan. Saudara-saudara, hal yang berikut, tubuh yang memuliakan Allah
adalah tubuh yang tunduk sepenuhnya dan melakukan kehendak Allah. Seperti Yesus katakan kepada Yohanes, lakukan. Karena dengan demikian kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Walaupun kemudian kehendak Allah bagi Yesus harus dibayar dengan nyawa, pengorbanan yang sempurna. Tapi karena itulah kehendak Allah, Yesus mau lakukan. Sekalipun untuk melakukan kehendak Allah itu, yaitu untuk mati di salib, Yesus sempat tawar kepada Bapaknya. Bapa, kalau boleh lalukan cawan. Tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu lah yang terjadi. Dan memang itulah kehendak Bapa. Bapa merencanakan keselamatan bagi manusia sesaat setelah manusia jatuh dalam dosa. Dan Bapa juga merencanakan bahwa anak Allah itulah yang akan melaksanakan pekerjaan keselamatan itu. Karya penyelamatan yang besar. Dan Yesus memahami itu. Saudara-saudara sekalian, sebab itu saya katakan, kenapa kemudian Yesus sanggup tunduk kepada firman Allah, tunduk kepada kehendak Allah? Karena sebelumnya Roh Allah telah memenuhi kehidupannya, yang memberi kemampuan. Kita lihat suatu perbedaan yang luar biasa terjadi bagi murid-murid Yesus. Selama 3,5 tahun mereka ada bersama dengan Yesus dalam pelayanan. Bahkan sudah diberi status sebagai rasul. Tetapi selama 3,5 tahun itu mereka belum penuh dengan Roh Kudus. Dan seringkali mereka menjadi penghambat dalam pelayanan Yesus. Ketika akan membangkitkan Lazarus, murid-muridnya bilang, guru, waktu Yesus katakan mari kita kembali ke Betania. Mereka bilang, aduh, baru kemarin orang kejar kita mau dilempar dengan batu. Mau kembali ke sana lagi? Yesus bilang tidak, kita harus kembali. Tetapi setelah murid-murid dipenuhkan oleh Roh Kudus, tidak ada kata tidak untuk kehendak Allah. Sebelum penuh Roh Kudus, Petrus bertanya mengenai gaji. Minimal UMR. Ya. Petrus bilang, ini guru kita ini, bos kita ini, dia bikin lupa. Ya. Bertumpung gaji, upah ini dia bikin lupa. Yang lain bilang, lu berani tanya. Takut juga mah ini kebutuhan nih. Ya. Akhirnya dia maju tanya, guru minta maaf. Sudah sekian lama kami ikut engkau, tapi upah kami apa? Di akhir dari perikop dialog itu, Yesus bilang, siapa yang terdahulu akan terkemudian. Yang terkemudian akan terdahulu. Siapa yang akan terkemudian itu? Mereka yang memikirkan upah mengikuti Yesus. Mereka yang memikirkan upah dalam melayani Tuhan. Oh, akan terkebelakang. Jangan-jangan akan tertinggal. Jangan bicara upah dengan Tuhan. Nafas ini pun kita tidak bisa bayar. Katakan amin. Yang dia bisa ambil sewaktu-waktu tanpa permisi. Keselamatan jiwa kita tidak bisa dibayar. Jangan bicara upah dengan Tuhan. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Jangan membanding-bandingkan dengan orang lain. Tidak perlu. Saudara-saudara. Tapi setelah murid-murid dipenuhkan oleh Roh Kudus, mereka tidak pikir upah.
korban perpuluhan apapun yang dibawa oleh jemaat mula-mula, Alkitab bilang ditaruh di kaki dari murid-murid. Artinya apa? Bukan hal yang utama. Kalau dulu Petrus pikir itu, tapi setelah penuh dengan Roh Kudus, itu bukan segalanya. Haleluya. Mereka mau mempertaruhkan nyawanya demi pelayanan kepada Tuhan. Demi melakukan kehendak Allah. Puji Tuhan. Yang terakhir, Filipi pasal 2. Filipi pasal 2. Ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tubuh yang memuliakan Allah adalah tubuh yang memiliki pikiran dan perasaan seperti Yesus. Tubuh yang memiliki pikiran dan perasaan seperti yang ada pada Kristus. Itu tubuh yang memuliakan. Nah, pikiran dan perasaan seperti apa yang ada dalam Kristus. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Apa itu pikiran dan perasaan? Dia mau meninggalkan segala kemuliaannya di sorga untuk datang ke dalam dunia, mengambil rupa seorang hamba sama seperti manusia. Artinya apa? Suatu pengorbanan yang tidak ada taranya. Pikiran dan perasaan Kristus adalah pengorbanan. Dan itu tubuh yang memuliakan Allah. Haleluya. Tubuh yang memuliakan Allah. Dia datang ke dalam dunia meninggalkan segalanya. Kehormatan, kemuliaan, kekuasaan ditinggalkan untuk datang ke dalam dunia. Untuk apa? Keselamatan saudara dan saya. Katakan amin. Demi keselamatan manusia. Pengorbanan demi kepentingan orang lain. Demi keselamatan orang lain. Saudara-saudara, sebagai milik Allah yang ditebus dengan darah Yesus, kita harus punya pikiran dan perasaan seperti Kristus dalam hal pengorbanan. Pengorbanan yang tentu ada tujuannya bagi keselamatan orang lain. Sekolah Alkitab Kalvari adalah bagian pengorbanan jemaat Kalvari. Katakan amin. Sudah ada tahu hasilnya bukan? Banyak orang diselamatkan melalui hamba-hamba Tuhan yang dihasilkan dari sekolah Alkitab Kalvari. Salah satu hamba Tuhan yang hari Jumat melayani, hamba Tuhan Matius, itu hasil dari SAC. Sudah tahu jemaatnya sekarang? Sekitar 200 lebih. Penggembalaannya, jemaatnya yang paling besar di Sumba sekarang. Di GPD. Dan saya mau supaya kita semua tahu pengorbanan kita tidak sia-sia. Miliki pikiran dan perasaan seperti yang ada pada Kristus. Dia mau korbankan apa saja demi keselamatan manusia. Dan misi penyelamatan itu dipercayakan kepada saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. 2 Korintus pasal 5.
ayat 15. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Supaya orang yang masih hidup, yang sudah diselamatkan, tidak hidup untuk diri sendiri, tapi untuk Dia yang menyelamatkan kita. Jadi apapun yang kita buat, bukan karena si A dan si B, tapi karena Dia yang sudah mati buat saya. Supaya orang lain juga diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, memiliki pikiran dan perasaan Kristus, yaitu pengorbanan. Yang berikut, pikiran dan perasaan Kristus ayat 7, ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Pikiran dan perasaan Kristus yang juga harus ada di dalam kita, apa itu? Kerendahan hati. Katakan amin. Bukan setelah kita berkorban lalu kita mulai membandingkan, dia buat apa? Beta dulu. Tidak ada guna. Tidak ada. Sebab apapun yang kita lakukan, Tuhan yang memperhitungkan itu semua. Tuhan yang memperhitungkan. Saudara-saudara, jadi kita melihat pikiran dan perasaan Kristus adalah kerendahan hati. Kita ingat ketika Dia mulai disiksa sepanjang malam sampai siang hari, dibawa ke Golgota, ke kayu salib. Dengan penyiksaan yang sudah di luar batas kemanusiaan. Tidak ada satu kata yang keluar dari mulutnya yang menyatakan rasa dendam kepada mereka yang menganiaya. Bahkan lebih daripada itu. Di atas kayu salib, dalam penderitaan yang tiada taranya. Yang Alkitab katakan sangat mengerikan. Yesus membuka mulutnya dan berkata, Bapa, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang dibuat. Itu bagian dari kerendahan hati. Mau mengampuni. Ya. Mau mengampuni. Itu pikiran dan perasaan Kristus. Dan itu tubuh yang memuliakan Allah. Katakan amin. Yang terakhir, pikiran dan perasaan Kristus. Ayat 9. Masih dalam ayat 8. Dan keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ketaatan kepada kehendak Allah. Tubuh yang memuliakan Allah adalah tubuh yang taat. Sampai mati sekalipun. Wahyu 2 ayat 10 katakan, hendaklah engkau tak setia sampai mati. Maka aku akan memberikan mahkota kehidupan bagi. Mungkin kita pikir kita taat dan setia sampai kapan? Sampai mati. Itu kata firman Allah. Baru kita memperoleh apa yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.